Shalom saudaraku, kembali lagi berjumpa di Live Study sebab orang yang berhenti belajar berhenti bertumbuh. Sebelum kita mulai, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur buat kesempatan yang indah ini. Kami mau kembali belajar, membuka hati kami, menyediakan hati kami untuk dibajak oleh Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, kita akan meneruskan pembahasan kita. Sekarang kita sudah sampai di Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Pada kesempatan ini kita akan membahas dari ayat ke-14 sampai dengan 21 ya. Jadi ini pendek aja ayatnya. 14 sampai 21. Ini kan rangkaian tentang khotbah Petrus di Serambi Salomo. Serambi Salomo adalah satu tempat, satu spot di Bait Allah ya. Ini adalah khotbah Petrus yang sangat terkenal. Itu khotbahnya panjang, makanya kita harus bagi dalam dua sesi, saudara ya. Di sesi yang pertama ini kita akan bahas dari ayat 14 sampai 21. Mari kita lihat ayat yang ke-14. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu. Dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini." Nah jadi ke-11 rasul ya, mungkin saudara kan Petrus dan ke-11. Loh kok 12 bukannya Yudas sudah bunuh diri ya, kan sudah ada penggantinya Matias. Jadi 12 orang ini berdiri dan saudara bisa tebak Petrus yang paling impulsif, yang paling selalu berani ngomong, berani maju duluan ya. Waktu kisah kebangkitan Tuhan Yesus juga kalau saudara ingat dia lari dulu masuk ke dalam, pokoknya dia paling impulsif selalu. Ya. Makanya dia dengan lantang berani bicara duluan. Dia paling pertama berani berkhotbah. Nah Saudara, di sini ada hal yang menarik. Kenapa saya bilang menarik? Kalau kita ingat pembahasan kita minggu lalu, ya, di ayat yang sebelum ini, maka para murid itu berbahasa lidah atau berbahasa roh. Ketika mereka berbahasa roh, ya, ini betul-betul menarik perhatian orang-orang dari bangsa lain. Sebab bahasa roh itu bisa didengar sebagai dialek khas oleh orang dari bangsa lain tersebut. Jadi kalau ada orang Itali mendengar para murid bicara yang nyampe di telinganya bahasa Itali, apa yang dibicarakan? Perbuatan-perbuatan Allah. Di sini yang menarik adalah ketika karunia manifestasi Roh Kudus dinyatakan, ya, itu untuk bangsa-bangsa lain. Tapi ketika berkhotbah justru kepada orang-orang Yahudi. Ketika Petrus bangkit berdiri dan berkhotbah itu bukan untuk bangsa lain, untuk orang Yahudi, bahkan kepada mereka yang mengolok-ngolok para murid, yang mengejek. Bahkan Petrus dengan spesifik berkata, "Dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem." Jadi ini spesifik, udah Yahudi yang di Yerusalem. Maka kita teringat bahwa Yerusalem adalah titik pertama mereka harus bersaksi. Bukankah ini perintah yang mulia Tuhan Yesus yang menyatakan bahwa mereka harus menjadi saksi mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Yerusalem titik pertama. Jadi ketika ini Petrus langsung bilang, "Kayak kamu orang Yahudi, ya, khusus yang tinggal di Yerusalem, tick in the box." Memang Yerusalem yang harus diinjili. Dengan kata lain, Petrus ingin berkata, dulu guru kami masih ada dan mengajar, kalian selalu menyia-nyiakan perkataan-perkataan guru kami. Sekarang sekalipun ia tidak ada lagi, tapi ia tetap berbicara lewat kami, para murid-muridnya. Dan ketika Petrus menyatakan Yerusalem, ya, orang Yahudi yang tinggal di Yerusalem, ini sekali lagi mengingatkan kita, saudara. Ini kan lagi hari raya Pentakosta. Orang Yahudi bukan hanya dari Yerusalem, dari banyak tempat datang. Tapi kenapa Petrus secara spesifik, "Hai Yerusalem"? Oke, yang pertama menggenapi apa yang menjadi perintah Tuhan mulai dari Yerusalem. Yang kedua, inilah prinsip juga bahwa
Artinya kita harus melayani dulu orang-orang yang di sekitar kita, keluarga kita, yang serumah dengan kita. Kalau ini dalam konteks luas, yang sekota dengan kita dulu dong injili. Jangan yang udah jauh-jauh, yang tak berantah di mana. Yang sekota dengan kita dulu dong. Ya, jadi ini implikasi juga layani dulu dong yang serumah dengan kita. Makanya saya setuju apa yang Paulus katakan, orang kalau keluarganya berantakan, dia tidak bisa mengurus keluarganya, dia tidak bisa mengurus rumah Tuhan. Dia nggak bisa mengurus jemaat Tuhan. Ini dengan kata lain ya, kalau kamu mau jadi saksi di Yerusalem aja nggak bisa, apalagi mau sampai ke ujung bumi. Harus dari Yerusalem dulu, Yudea, Samaria, baru sampai ujung bumi. Layani dulu yang di sekitar kita, keluarga kita, sahabat-sahabat kita. Jangan-jangan kita bisa menggebu-gebu pelayanan di luar, tapi sahabat kita nggak ada bisa dengerin kita. Keluarga kita nggak ada yang mau dengerin kita. Nah itu cilaka saudara. Oke, kita teruskan ayat 15. Ini kan menyambung ucapan Petrus. Tadi kan Petrus berkata, camkanlah perkataanku ini. Perkataan apa? Orang-orang ini. Nah tentunya ini menunjuk pada orang-orang yang ada pada saat itu ya. Para murid-murid yang tadi berbicara dengan bahasa lidah atau bahasa roh. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka. Karena hari baru pukul 9. Wah, ini masih pagi saudara. Hal ini mengajarkan kepada kita bahwa orang yang dipenuhi Roh Kudus tidaklah seperti orang kesurupan atau trans. Nah, ini penting saudara. Kenapa saya stop dulu di sini? Ini nih menjadi highlight catatan yang penting buat kita. Ada banyak orang berpikir bahwa kalau dia kepenuhan Roh Kudus, orang yang kepenuhan Roh Kudus itu kayak orang trans. Tahu orang trans? Trans itu bahasa halusnya. Bahasa kasarnya tahu apa? Kesurupan. Banyak orang berpikir kalau kepenuhan Roh Kudus itu kayak orang kesurupan. Oh, sampai udah nggak sadar gitu loh, ya. Ada gitu-gitu kan. Ya saya tidak menghakimi kalau ada orang yang ada yang manifestasi sampai begini atau gimana gitulah ya, goyang-goyang. Tapi kalau dia tidak bisa mengendalikan dirinya, kita tanda tanya. Kita harus tanda tanya, ini betul-betul Roh Kudus atau roh yang lain atau cuman overacting. Sebab di sini jelas orang yang dipenuhi Roh Kudus itu tidak seperti orang kesurupan. Petrus itu sadar secara akal pikiran. Jadi akal pikiran murid-murid ini optimal. Betul, ketika dia berbahasa roh, dia berbicara dalam bahasa lain. Tapi akal pikiran mereka tetap sadar, optimal. Bukan jadi kayak orang yang kesurupan. Kita jangan salah kaprah, saudara. Kepenuhan Roh Kudus, ya, itu tidak membuat seseorang tidak sadarkan diri. Ayat ini bagus sekali karena saya tidak sedikit menjumpai orang-orang Pentakosta khususnya yang memaknai kepenuhan Roh Kudus itu seperti tidak sadarkan diri. Saya banyak jumpai, tidak semua, saudara ya, tidak semua. Tapi dikesankan itu sampai ya pokoknya udah nggak sadar, udah nggak bisa kontrol dirinya. Ada yang mengesankan, ada yang bertanya, bahasa roh tuh kayak apa sih? Saya berbahasa roh saudara, jadi saya nggak anti. Tapi kan ada bahasa roh itu lidahnya sampai digoyang-goyangin begini. Kayak ada yang goyangin. Nggak gitu saudara. Semua dalam kontrol. Semua dalam kontrol. Oke, kita teruskan dulu. Nah, sekarang saya mau baca ayat 16 sampai 21 langsung, saudara ya. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu, laki-laki dan perempuan, akan bernubuat. Dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku,
pada hari-hari itu dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas langit, di langit dan tanda-tanda di bawah bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Saudara, ada 7 hal yang hendak saya bagikan dalam pembacaan kita yang barusan. Ya. Yang pertama, sebelum kita masuk ke sini, Petrus sedang mengutip apa yang disampaikan oleh Nabi Yoel. Dan ayat ke-17 di sini menarik, akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Nah, saudara, ini ada banyak salah kaprah. Yang pertama, saudara, ya, di sini Petrus berkata pada hari-hari terakhir. Saudara sering nggak mendengar kalau ada dikit-dikit yang bilang gini, Tuhan udah mau datang, sekarang banyak nubuat, banyak penglihatan. Sambil ditunjukin ayat-ayat ini, lihat tuh, di hari-hari terakhir. Ya, di hari-hari terakhir. Anak laki-laki dan perempuan akan bernubuat, teruna-teruna akan mendapat penglihatan. Nah, ini banyak orang salah kaprah. Apa yang Petrus katakan itu sudah digenapi saat itu. Jadi jangan baca hari-hari terakhir langsung kita asumsikan, oh itu sekarang di tahun 2000, di tahun 2023, 2024. Nggak begitu, saudara. Nggak begitu. Ya. Jadi ketika dikatakan pada hari-hari terakhir, anak-anak akan bernubuat, teruna mendapat penglihatan, itu sudah terjadi mulai saat itu. Dari saat itu, dari saat Petrus berkhotbah itu. Oh, jadi apakah ayat ini udah nggak relevan zaman sekarang? Ya, masih terjadi. Nah, dari dulu sudah terjadi dan sampai sekarang masih terjadi. Jadi poin pertama yang saya hendak tekankan adalah kita harus memahami perbedaan akhir zaman dan parousia. Akhir zaman itu adalah akhir sejarah dunia. Parousia adalah kedatangan Kristus yang kedua kali. Nah, saudara harus tahu, yang kita tunggu itu parousia. Kalau akhir zaman itu sudah dimulai sejak pencurahan Roh Kudus. Jadi 2000 tahun yang lalu itu sudah dimulai akhir zaman. Saudara pasti sering dengar ejekan, akhir zaman terus, akhir zaman terus. Ini nih ejekan dari tahun 80-90-an loh. Oh, katanya akhir zaman Tuhan mau datang, mana belum datang-datang kok. Ya. Saya ingat ketika saya baru bertobat tahun 90-an banyak sekali suara seperti itu yang mencibir bilang akhir zaman, akhir zaman, akhir zaman. Mana Tuhan nggak datang-datang? Loh, akhir zaman itu sudah dimulai dari 2000 tahun yang lalu. Yang kita tunggu sekarang adalah parousia, kedatangan Kristus kedua kali. Ini adalah ujung daripada akhir zaman. Mungkin saudara bilang, kok akhir zaman lama banget ya sampai 2000 tahun. Saudara katakan 3000 tahun pun misalnya Tuhan parousia datang ke tahun 3000, itu juga nggak kelamaan. Kalau mengingat usia dunia ini jutaan tahun, itu nggak kelamaan. Nah, mungkin saudara tanya lagi, oh bukan usia bumi 6000 tahun. Oh, siapa yang bilang, saudara? Kita nggak bisa menghitung. Saudara jangan melihat penciptaan itu hari pertama, hari kayak kita gini 1 kali 24 jam. Enggak, saudara. Kita nggak tahu dalam durasi waktu yang kita gunakan sekarang itu berapa lama. Lalu bagaimana dengan usia Adam ketika dia diciptakan sampai jatuh ke dalam dosa? Kita juga nggak tahu itu berapa lama. Ya. Jadi kalau dikatakan usia bumi ini ribuan tahun atau jutaan tahun, oh ya mungkin saja.
Alkitab memang bukan buku sains, makanya Alkitab tidak menuliskan eh, berapa umur bumi secara hitungan waktu manusia. Tapi Alkitab berikan hint. Dan saudara jangan berpikir tuh kan Alkitab salah, Alkitab bohong. Makanya tadi saya kasih argumentasinya. Bisa saja. Dan saya mempercayai itu. Usia bumi ini bukan cuma baru 6.000 tahun seperti yang orang bilang. Jadi kalau usia bumi ini panjang banget, ratusan ribu tahun atau jutaan tahun, dikatakan 2.000 tahun terakhir, 1.000 tahun terakhir, mau 5.000 tahun terakhir pun dikatakan sebagai akhir zaman, ya itu nggak salah, saudara. Kalau dibandingkan dengan usia bumi yang begitu tua. Nah, di sini kita harus bisa membedakan mana akhir zaman, mana parousia. Orang yang tidak bisa membedakan, maka penafsiran dia terhadap akhir zaman semuanya sifatnya futuristik. Dia baca apapun ya, di kitab apapun, pokoknya kalau dia membaca yang ada bau-bau akhir zaman kayak tadi, hari-hari terakhir. Kalau yang penafsiran futuris, otaknya itu langsung ditarik, inilah yang akan terjadi saat ini di abad ke-21. Kira-kira begitu. Dan ini pendeta-pendeta khususnya gereja Pentakosta. Saya bukannya menghina, saya kan juga dari Pentakosta karismatik, saudara. Nah, itu banyak sekali ya yang melihat semua ini secara futuris. Jadi kalau dia baca kitab Wahyu pun semua diartikan secara futuris. Artinya baru terjadi sekarang-sekarang ini atau akan terjadi sekarang ini. Nah, ini menurut saya kekeliruan. Kita harus melihat juga bahwa di Alkitab pun ada unsur historis. Contohnya ini, kalau historis itu apa yang sudah terjadi di belakang. Jadi kalau Alkitab bilang ada murtad besar, saudara nggak usah tungguin ada murtad besar lagi. Menurut saya itu sudah terjadi kok. Kapan? Ya, saudara cari aja sejarah. Dulu pusat gereja timur tuh di mana? Hari ini jadi apa? Satu negara itu jadi apa? Bukankah itu murtad terbesar yang pernah ada? Nah, jadi kita jangan tarik semuanya itu langsung ke 2021. Kita harus memahami, ya. Harus memahami, jangan semua hal dibawa ke futuristik. Akhir zaman sudah dimulai sejak zaman pencurahan Roh Kudus tersebut. Begitu Roh Kudus dicurahkan, itu sudah akhir zaman. Nah, tetapi yang kedua yang menarik di sini, kalau dalam PL, Roh Kudus tidak berdiam secara permanen. Oh iya, dalam PL saudara akan menemui Saul pun ketika kepenuhan Roh, ada rombongan nabi, lihat, ada orang lihat dia kok seperti nabi, seperti doang, saudara. Karena pada zaman perjanjian lama, Roh Kudus itu sifatnya temporal. Dia bisa hinggap dalam diri seseorang, lalu dia pergi lagi langsung. Makanya semua kepenuhan roh dalam perjanjian lama sifatnya itu temporal. Tapi kalau kita bicara dengan kepenuhan Roh Kudus, itu sifatnya permanen. Sebab Roh Kudus tinggal di dalam hati dan hidup kita semua. Dia nggak keluar masuk, saudara. Saudara bikin kesel, dia keluar. Saudara baik-baikin, dia masuk lagi. Itu sandiwara yang membagongkan, bukan? Nah, tetapi Roh Kudus tidak seperti itu. Dia tinggal diam di dalam kita. Tapi sayangnya ada banyak orang yang mendukakan Roh Kudus. Seharusnya kita jangan mendukakan Roh Kudus, saudara. Ya, biar dia tinggal dalam hati dan hidup kita, mengambil alih, memimpin akan kehidupan kita. Ya, ini luar biasa. Jadi kepenuhan Roh dalam perjanjian lama itu temporal. Tapi kalau kita sudah bicara perjanjian baru, kepenuhan rohnya itu permanen. Nah, hal yang ketiga, sebab semua orang dapat dipenuhi Roh Kudus. Jika tidak ada lagi imam dan awam, jadi tidak ada lagi imam dan awam. Hanya fungsi kita saja yang berbeda-beda. Apapun profesi kita, kita bisa dipenuhi Roh Kudus. Jadi bukan kebetulan. Kalau tadi Petrus bilang, anak-anak akan bernubuat, teruna dapat penglihatan. Artinya apa? Nggak ada lagi imam dan awam. Kalau zaman dulu, hanya imam yang bisa bernubuat. Hanya orang pilihan Tuhan yang bisa bernubuat. Hanya pelihat-pelihat nabi-nabi yang bisa mendapatkan penglihatan. Sekarang enggak, anak kecil aja bisa dapat penglihatan kok. Ini kan luar biasa, saudara. Ini kan luar biasa. Artinya apa? Artinya bahwa apapun profesi kita, kita bisa dipenuhi Roh Kudus. Dipenuhi Roh Kudus tidak tunggu saudara jadi pendeta.
biar saya jadi pendeta karena Tuhan mau saya berfungsi di situ. Ini bukan berarti Pastor Wigan tuh VIP-nya Tuhan. Enggak, ini cuma karena Tuhan mau saya berfungsi di dalam gereja dan mengurus jemaat Tuhan, that's it. Tapi saudara, dimanapun saudara berada, saudara bisa jadi dokter yang penuh dengan Roh Kudus, insinyur yang penuh dengan Roh Kudus, pedagang yang penuh dengan Roh Kudus, ibu rumah tangga yang penuh dengan Roh Kudus. Saudara bisa jadi apapun dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Tidak ada lagi imam dan awam, saudara. Saudara sambil jualan di pasar, saudara bisa penjual pasar yang dipenuhi Roh Kudus. Saudara bisa jadi mahasiswa yang dipenuhi Roh Kudus. Siapapun saudara, saudara bisa dipenuhi dengan Roh Kudus. Fungsi saja yang berbeda-beda. Jadi memang ketika Yesus mati, tirai bait Allah terbelah dua dari atas ke bawah. Itu menandakan apa? Berakhirnya keimamatan Lewi. Kalau dulu hanya imam. Sekarang enggak, siapapun bisa, saudara bisa. Saudara bisa masuk sampai ke ruang masuk Tuhan. Saudara bisa dipenuhi Roh Kudus. Saudara bisa memanifestasikan karya-karya Roh Kudus. Saudara nggak perlu dilantik jadi pendeta dulu untuk hal itu. Ya. Nah, poin yang keempat, karunia-karunia rohani seperti bernubuat berlangsung pada saat itu dan terus akan berlangsung sampai dengan Yesus datang kedua kalinya. Jadi kita nggak boleh alergi sama karunia ini. Memang ada yang nggak benar. Ada yang memanfaatkan karunia ini, saudara. Ya, bahkan untuk pemenuhan nafkah pribadi. Bahkan ada yang memanfaatkan karunia-karunia ini untuk membangun self-image-nya, membangun citra dirinya. Itu memang ada, saudara, yang seperti itu. Tapi hendaknya kita tidak menjadi apatis. Memang ada yang menyalahgunakan. Tapi jangan kita pikir, nubuat nggak ada. Yang lain-lain nggak ada. Sebab saya sering ketemu yang kayak gitu, saudara. Kesannya kalau dengar nubuat, dengar penglihatan, udah ngenyek duluan. Saudara bingung ya, kongkek itu bahasa Ibrani, saudara. Omong besar gitu loh. Ya, artinya itu bahasa Ibrani yang artinya ngomong besar. Ada orang tuh yang begitu alerginya kalau dengar kata nubuat, penglihatan, dia udah bersin-bersin. Enggak. Kita nggak boleh anti, saudara. Tetapi memang ini harus dilatih, harus diletakkan secara proporsional. Kalau ada nubuatan, kata Paulus bilang, ujilah segala sesuatu. Jangan sampai nubuat jadi lu buat, lu yang buat-buat, akhirnya orang kepahitan, orang apatis. Ya. Kelima, pelajaran apa? Mujizat pun masih terjadi sampai hari ini. Jadi ya memang semuanya harus diletakkan secara proporsional. Itu kan mujizat-mujizat kan terjadi pada saat itu, ya. Nah, mujizat masih terjadi. Jadi jangan anti dan berkata mujizat tidak ada lagi. Atau sebaliknya ada orang yang fokusnya sama mujizat doang, yang di otaknya mujizat doang, ikut Tuhan mujizat doang. Nah, yang kayak gini tunggu kecewa, saudara. Pasti akan tunggu kecewa. Letakkan semua secara proporsional yuk, kita seimbang yuk, kita balance yuk, jangan sampai kita jadi berat sebelah, apatis sama mujizat, apatis sama nubuat. Kita nggak boleh apatis. Tapi juga ada yang pokoknya cari Tuhan, cari mujizat, cari Tuhan, cari nubuatan. Ini juga nggak benar, saudara. Ya, yuk kita belajar balance. Yang keenam, baik nubuatan, mujizat semuanya diberikan kepada orang percaya. Oh ya. Jadi kalau ada orang sakit, saudara nggak apa? Katanya, saudara tidak perlu, kalau ada orang sakit, saudara tidak perlu tunggu saya datang. Tunggu pendeta datang, tunggu Pastor Wigan datang. Nggak usah, saudara bisa praktekkan karunia Roh Kudus sendiri kok. Saudara juga dipenuhi Roh Kudus. Saudara bisa tumpang tangan juga. Ya. Nah, ini semua Tuhan berikan kepada semua orang percaya sebagai pemberdayaan dari Roh Kudus supaya orang percaya bisa menjadi saksi. Ya. Dan ketujuh, poin yang terakhir, keselamatan itu akan sampai kepada banyak orang. Ya. Itu yang dituliskan kan. Keselamatan itu memang akan sampai kepada banyak orang. Banyak orang akan berseru-seru nama Tuhan. Kenapa berseru? Karena banyak orang. Keselamatan ini datang kepada banyak orang dan banyak orang berseru nama Tuhan. Artinya apa? Berseru-seru nama Tuhan. Artinya akan ada banyak orang yang mulai mengenal Tuhan dalam hidupnya.
Saudara, saya percaya menjelang kedatangan Kristus yang kedua kali, ya, menjelang parousia yang kita nantikan, akan ada begitu banyak hal yang Tuhan terus kerjakan. Tapi pastikan bahwa kita ikut terlibat di dalamnya. Jangan sampai kita hanya menonton. Kita bisa lihat, wah Tuhan pakai si A, Tuhan pakai si B. Tapi kita lihat diri kita, kenapa Tuhan nggak pakai kita? Sekarang saatnya, saya ingat dulu ada satu lagu Ron Kennedy. If you can use anything Lord, you can use me. Kalau Tuhan bisa pakai yang lain, Tuhan bisa pakai aku juga. Yuk kita punya kerinduan hati kita. Kita buka hati kita supaya kita diberdayakan oleh Roh Kudus. Supaya kita bisa menjadi saksi. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami selesai mendengarkan live study. Berikan kami kuasa hikmat untuk menghidupinya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, sampai jumpa di ibadah raya Life House Community Uang Plaza lantai 2 jam 10 pagi. Ada youth juga, Katalis Service Teens. Ada juga sekolah minggu, saudara ya. Jadi saudara tinggal datang jam 10 pagi, saya mau berjumpa setiap saudara. Sampai jumpa di live study yang akan datang. Sebab orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. God bless you.